Dalam 1 minggu ini, setidaknya ada 3 sahabat filah kita yang bertanya, "Pak Sofi, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana membuat hati menjadi kembali tenang? Sebelum saya mengakhiri hidup ini, apa yang harus saya lakukan?" Subhanallah, malam semakin hening. Sejenak saya bertafakur sembari bertadzakur di kursi ruang tamu setelah anak-anak sudah mulai beranjak tertidur. Sembari terus bercermin dalam hati, saya bukan siapa-siapa ya Rob. Mengapa pertanyaan ini yang tidak mudah ini kembali hadir? Dan saya yakin ini bukan kebetulan, melainkan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Engkau ya Rob. Saya pun jadi teringat sebuah hikmah dari kisah baginda Rasulullah SAW saat bersama dengan sahabat yang ia kasihi, yakni Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, bahwa saat dimana kondisi jiwa kita sedang tidak tenang, kondisi kita sedang merasakan ketidaknyamanan dan mengalami berbagai persoalan hidup, apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW pun bersabda, "Ya Bilal, aqimis sholah, arihna biha." Wahai Bilal, berdirilah, kumandangkanlah iqamah sholat, buatlah kami tenang dengannya. Masya Allah. Bagi Rasulullah SAW, sholat adalah gerbang untuk menuju ketenangan yang hakiki. Bahkan bagi beliau, sholat adalah penyejuk hati. Saat hati kian tenang, nyaman, damai dan lapang, maka solusi kian mudah datang. Rasulullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya sholat dijadikan untukku sebagai penenang hati." Hadis riwayat An-Nasai. Masya Allah. Maka seandainya seorang tahu betapa nikmatnya di balik ibadah sholat, maka tidak ada yang akan cepat-cepat menyudahinya. Merasakan dengan khusyuk setiap degupan jantung saat kita sedang berada di hadapan Allah Ta'ala, untuk semakin dekat, semakin taat, semakin mesra beribadah dengannya. Jika kondisi diri kita saat ini sama-sama sedang tidak di zona kelapangan hati, apa yang harus kita lakukan? Dimulai dari mana kita memperbaiki kondisi kita? Yuk, kita bertanya sejenak dalam diri. Bagaimana dengan kondisi sholat kita saat ini? Sudahkah kita bisa menikmati ibadah sholat yang kita kerjakan dengan penuh khusyuk kedamaian sebagai seorang hamba kepada Robnya? Bagaimana mungkin kita bisa meraih pertolongannya sementara kitanya belum mendekat dan terus mengingatnya lewat sholat-sholat kita? Dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila baginda Rasulullah SAW menemui suatu persoalan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Mari kita mulai saat ini. Saat kita terus berjuang untuk memperbaiki sholat-sholat kita, sejatinya kita pun sedang memperbaiki kondisi hidup kita. Betapa Allah terus ingatkan dan hujamkan dalam hati kita dengan kasih sayangnya. Allah selalu menyemangati kita 5 kali dalam sehari dengan hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Marilah kita mendirikan sholat dan marilah kita menuju kemenangan. Ternyata kita baru sadar bahwa jarak kemenangan, keajaiban, pertolongan dibandingkan dengan ikhtiar dan perjuangan sangat dekat sekali, yakni hanya berkisar antara kening dan sajadah, yakni dalam sujudnya sholat-sholat kita.